Oke, selanjutnya metode perhitungan ya. Metode perhitungan PPh 21. Jadi, kalau dilihat memang sebenarnya ini bukan metode perhitungan sih ya, lebih ke metode pemotongan. Di mana yang pertama adalah metode gross, yaitu gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Kemudian ada metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Dan terakhir metode net, gaji bersih dengan tunjangan pajak yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Gambarannya seperti apa nih? Gambaran metode gross, gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Misalkan ada Risa bekerja di perusahaan XYZ dengan total penghasilan bersih sebesar sekian. Misalkan kita asumsikan aja ya, kita asumsikan penghasilan dia ini dikenakan PPh 21 itu sebesar 5% misalkan. Dengan hitungan dapat setahunnya itu 2.280.000, kemudian per bulannya 190.000 untuk PPh 21. Diasumsikan saja, tidak perlu dihitung secara real. Nah, dalam perhitungan pajak gross, otomatis PT XYZ nanti akan memotong gaji pokok Risa untuk membayar tanggungan pajak PPh 21 sebesar 190.000 ya. Jadi perhitungan gaji Risa sebagai karyawan di perusahaan atau di PT XYZ dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di slip gajinya ya. Gaji pokoknya 3.800.000, tunjangan pajak yang tidak ada sehingga total penghasilan 3.800.000. Nah, penghitungan pajak penghasilannya 190.000. Maka total pemotongan 190.000 sehingga take home pay atau gaji yang dia terima oleh si Risa ini adalah 3.610.000 rupiah gitu. Jadi kalau metode gross itu gajinya langsung dipotong gitu ya. Jadi kalau kita pertama kesepakatan dengan perusahaan misalkan gaji 3.800.000, nah itu dimana di dalam itu masih kotor, belum ada potongan PPh 21-nya. Sehingga nanti kalau sudah dihitung, ceritanya sudah dapat potongannya misalkan sebesar 190, sehingga nanti yang diterima oleh si riset 3.610.000 rupiah. Nah, kalau untuk metode gross up, ini gaji bersihnya dengan tunjangan pajak. Nah, contohnya tadi si Risa ini ya. Setelah dihitung itu penghasilan PPh dia tuh 190.000 sebulan potongannya. Nah, kalau yang gross up ini gajinya dinaikkan dulu ya. Jadi ditambah dengan potongan pajaknya tadi 190 sehingga gaji pokoknya nanti yang ditertulis di slip gaji adalah 3.990.000 ya. Dengan nanti ada potongan 190.000 sehingga yang dia terima itu bersih 3.800.000 gitu. Bedanya yang tadi tuh kotor 3.800-nya sehingga nanti dikurangi pemotongan. Nah, ada juga yang terakhir adalah metode net di mana gaji bersih nanti akan ditambah dengan tunjangan pajak yang ditanggung oleh perusahaan ya. Dengan contoh yang sama tadi, nah bedanya kalau ini gaji pokoknya tetap 3.800.000 tapi ada tunjangan pajak 190.000 sehingga total penghasilan dia 3.990.000, nanti dipotongannya ada 190.000 yaitu potongan PPh 21. Sehingga take home pay atau yang dia terima si Risa nih adalah 3.800.000 ya. Jadi ada 3 nih. Tadi gross, gross up sama net. Ini lebih ke pemotongan ya. Gimana pemotongan PPh 21 ini. Jadi di perusahaan itu bermacam-macam metodenya. Ada yang pakai metode gross, ada yang pakai gross up, ada yang pakai metode net. Ya, bedanya kalau gross up sama net, kalau gross up itu langsung di up dulu gaji pokoknya tanpa ada penulisan tunjangan pajak ya. Sedangkan kalau metode net itu dipisah. Jadi gaji pokok berapa, ditunjangan pajaknya berapa. Sehingga yang diterimanya sesuai dengan perjanjian awal yaitu gaji pokok sebesar 3.800.000 rupiah gitu. Selanjutnya rumus perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Jadi, pertama kita harus cari penghasilan brutonya dulu berapa. Kemudian akan dikurangi penghasilan bruto tadi biaya jabatan, biaya pensiun dan lain sebagainya. Nanti akan kita dapat penghasilan neto. Nah, penghasilan neto tersebut nanti akan dikurangi oleh PTKP sehingga dapatlah penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak penghasilannya ya. Nah, angka dibulatkan ribuan ke bawah nanti. Nah, penghasilan kena pajak ini nanti akan dikali tarif PPh 21, maka akan dapatlah pajak yang perlu dibayarkan atau PPh 21 terutang. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya.
Ini skema perhitungan PPh 21 masa atau bulanan. Nah, jadi PPh bruto sebulan nih kita hitung dulu penghasilan rutin, penghasilan tidak teratur dan sebagainya yang kategori penghasilan bruto selama sebulan. Kemudian kita hitung juga pengurang penghasilan bruto, biaya jabatan, pensiun, biaya iuran IHT dan sebagainya. Ini masih per bulan, jadi dikurangi sehingga nanti dapatlah penghasilan neto sebulan. Nah, kemudian penghasilan neto sebulan ini akan disetahunkan ya dengan metode estimasi atau perkiraan dengan cara langsung dikali 12. Asumsinya selama setahun akan dapat penghasilan neto yang sama. Sehingga dapatlah penghasilan neto setahun. Nah, kemudian langsung dikurangin PTKP ya, sesuaikan dengan kondisinya. Dapatlah penghasilan kena pajak setahun. Lalu penghasilan kena pajak setahun itu dikali tarif ya, tarif umum pasal 17 tadi. Dapatlah PPh setahun, PPh 21 setahun. Nah, untuk pembayaran bulanannya dibagi lagi dengan 12 sehingga dapatlah PPh 21 sebulannya atau PPh 21 terutang dalam bulan tersebut ya gitu. Nah, ini bergantung masa kerjanya ya dan kewajiban pajak subjektif, wajib pajaknya. Penghasilan tidak teratur ini tidak disetahunkan ya. Jadi kalau bonus, THR itu biasanya tidak disetahunkan. Caranya gimana? Kalau untuk dapat bonus, kalau untuk bonus karena tidak disetahunkan, maka nanti penghasilan brutonya itu atau gaji pokoknya nanti dikali 12 dulu atau disetahunkan dulu baru ditambah dengan penghasilan teratur. Kemudian barulah masuk ke metode yang dikurangi PTKP dan selanjutnya gitu. Nah, kalau yang dikali 12 itu bergantung masa kerjanya ya. Jadi misalkan dia baru masuk di pertengahan tahun, maka neto setahunnya itu tidak selalu dikali 12, tapi disesuaikan dengan berapa lama si wajib pajak tersebut bekerja. Misalkan masuknya baru di bulan Agustus, ya berarti untuk disetahunkannya tidak dikali 12, tapi dikali dengan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Jadi untuk disetahunkannya dikali 5 gitu. Nanti disesuaikan ya. Tapi secara defaultnya atau secara umumnya nanti untuk disetahunkannya dikali 12. Kemudian baru nanti dibagi 12 lagi hasilnya untuk mengetahui PPh 21 sebulan. Nah, kemudian kalau untuk skema perhitungan di masa terakhir nih, akhir tahun di bulan Desember, itu pakai Stelsel real ya. Jadi tidak pakai estimasi lagi, tapi sesuai dengan kenyataannya. Jadi nanti penghasilan bruto real selama setahun kita total dari Januari sampai Desember ya. Kemudian akan dikurangi pengurang penghasilan bruto yang sama-sama real juga dari Januari sampai Desember. Nanti ketemulah penghasilan neto real selama setahun itu berapa sebenarnya. Lalu dikurangi PTKP. Kemudian dapatlah penghasilan kena pajak setahun real. Lalu dikali tarif sehingga keluarlah PPh 21 setahun yang real ya. Nah, nanti buat nyari tahu terutangnya di bulan Desember, PPh terutang setahun yang tadi kita hitung secara real akan dikurangi PPh 21 yang sebelumnya kita setorkan pada masa pajak sebelumnya atau dengan yang metode estimasi tadi dari masa Januari sampai November. Nanti kalau ada sisanya berarti menjadi PPh 21 terutang. Nah, PPh 21 di masa pajak terakhir didasarkan pada penghasilan sebenarnya karyawan yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini untuk perhitungan PPh 21 untuk karyawan harian ya. Tidak tetap. Di mana ada ketentuan penghasilan harian kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatifnya kurang dari 4 juta maka tidak kena pajak. Contohnya seperti apa? Misalkan nih ada karyawan harian yang dibayar seharinya 350.000 ya. Berarti penghasilan hariannya kurang dari 450.000. Misalkan selama bekerjanya 10 hari. Artinya 350.000 sehari. Kalau dalam waktu 10 hari berarti cuma dapat 3.500.000. Nah, berarti dia masih masuk ke yang tahap pertama nih.
di mana penghasilan hariannya kurang dari 450, penghasilan kumulatifnya ya jumlah dari lama dia bekerjanya kurang dari 4.500.000. Dia tidak akan dikenakan PPh 21. Nah, kondisi kedua, apabila penghasilan harian lebih besar dari 450.000, tapi penghasilan kumulatifnya kurang dari 4.500.000, maka tarif pajaknya 5% dikali upah harian dikurangi 450.000. Contohnya, misalkan ada pegawai harian juga, gaji hariannya atau upah hariannya 500.000, tapi dia cuma bekerja selama 3 hari misalkan. Nah, kalau hariannya kan lebih besar dari 450.000 ya, karena 500.000. Tapi penghasilan kumulatifnya juga masih kurang dari 4.500.000. Karena dia cuma kerja 3 hari, sehingga dapat totalnya 1.500.000. Ya kondisinya kurang dari 500.000. Nah, sehingga kalau kondisi seperti itu, maka nanti tarif pajaknya 5% kali upah harian. Jadi 5% kali 500.000 kurang 450.000. Jadi 5% kali 50.000. Nah, kondisi ketiga adalah penghasilan hariannya bisa kurang atau bisa lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatifnya lebih besar dari 4.500.000. Ya. Di mana tarif pajaknya nanti ada 5% dikali upah kumulatif dikurangi PTKP harian. Contohnya gimana? Contohnya misalkan di kasus yang kedua tadi, upahnya dia 500.000 sehari. Nah, dia kerjanya 10 hari nih sekarang. Berarti kondisinya masuk ke tahap ketiga, di mana penghasilan hariannya lebih besar dari 450.000 dan penghasilan kumulatifnya lebih besar dari 4.500.000 ya, sehingga nanti penghitungannya 5% kali upah kumulatif ya 5 juta. Tadi dikurangi PTKP harian. PTKP hariannya misalkan disesuaikan, misalkan dia cuma belum menikah dan dengan 0 tanggungan, berarti kan 54 juta. 54 jutanya dibuat harian dulu, dibagi 360. Nah, nanti dikali dengan berapa lama dia bekerja. Nah, kalau di contoh tadi 10 hari, berarti 54 juta dibagi 360, nanti dikali 10 hari. Jadi itu PTKP hariannya gitu. Nah, terakhir ada kondisi di mana penghasilan hariannya kurang dan atau lebih besar dari 450.000 dan penghasilan kumulatifnya lebih besar dari 10.200.000, maka tarif pajaknya nanti sudah sesuai dengan pasal 17 yang 5%, 15%, 25% dan lain sebagainya yang progresif itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti di contoh kasus ya.